Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aryani, kelas FM 18C, NIM 1057211222418. Rasio profitabilitas. Jadi di sini ada contoh laporan perusahaan profitabilitas, dapat kita lihat mengenai tabelnya. Lanjut. Cara menghitung rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu profit margin on sales. Jadi di sini ada pengertian dan rumusnya. Jadi untuk tahun 2005, profit margin on sales sama dengan 5.950 dikurangi 4.050 per 5.950 sama dengan 0,319 sama dengan 30%. Jadi untuk tahun 2006, profit margin on sales sama dengan 5.550 dikurang 3.850 per 5.550 sama dengan 0,306 sama dengan 31%. Bagian B, untuk margin laba bersih ada penjelasan serta rumusnya. Lanjut, untuk tahun 2005, net profit margin on sales sama dengan 1.296 per 5.950 sama dengan 0,21 sama dengan 21,8%. Untuk tahun 2006, net profit margin on sales sama dengan 904 per 5.550 sama dengan 0,16 sama dengan 16,3%. Yang kedua yaitu hasil pengembalian investasi. Jadi di sini ada penjelasan serta rumusnya. Untuk tahun 2005, hasil pengembalian investasi sama dengan 1.296 per 4.200 sama dengan 0,308 sama dengan 31%. Untuk tahun 2006, hasil pengembalian investasi sama dengan 904 per 4.000 sama dengan 0,22 sama dengan 23%. Yang ketiga yaitu hasil pengembalian investasi. Jadi di sini ada penjelasan serta rumusnya. Untuk tahun 2005, hasil pengembalian investasi sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total aktifat sama dengan 21,78% dikali 1.416 sama dengan 0,308 sama dengan 30,8%. Untuk tahun 2006, hasil pengembalian investasi sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total aktifat sama dengan 16,28% dikali 1.387 sama dengan 0,22 sama dengan 22,6%. Yang keempat yaitu hasil pengembalian ekuitas. Jadi di sini ada pengertian serta rumusnya. Untuk tahun 2005, hasil pengembalian ekuitas sama dengan 1.296 per 2.250 sama dengan 57,6 sama dengan 58%. Untuk tahun 2006, hasil pengembalian ekuitas sama dengan 904 per 2.100 sama dengan 43%. Yang kelima yaitu hasil pengembalian ekuitas. Ada pengertian serta rumusnya. Jadi untuk tahun 2005, hasil pengembalian ekuitas sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total aktifat dikali pengganda ekuitas sama dengan 21,78% dikali 1.416 dikali 1.866 sama dengan 57,6%. Untuk tahun 2006, hasil pengembalian ekuitas sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total aktifat dikali pengganda ekuitas sama dengan 16,8% dikali 1.387 dikali 1.904 sama dengan 43%. Jadi untuk laba per lembar saham biasa. Untuk tahun 2005, laba per lembar saham sama dengan 90.004.000 sama dengan 1.600 sama dengan 565 rupiah. Jadi untuk kesimpulannya dapat kita lihat dan ada beberapa tabelnya dapat kita lihat. Jadi untuk kondisi NPM, perusahaan cukup memperhatikan karena turun cukup drastis di tahun 2006, yaitu dari 21,78 turun menjadi 16,28% atau sebesar 5,5%. Jika rata-rata industri untuk NPM adalah 20%, berarti margin laba perusahaan tahun 2005 sebesar 21,78%, baik karena berada di atas rata-rata industri. Namun untuk tahun 2006 dengan margin laba hanya sebesar 16,28% dapat dikatakan kurang baik. Ini juga berarti bahwa harga barang-barang perusahaan ini relatif rendah atau biaya-biayanya relatif tinggi atau keduanya. Kondisi ROI juga menurun, yaitu sebesar 8%, di mana tahun 2005 ROI yang diperoleh 31%, namun pada tahun 2006 turun menjadi 23%. Jika rata-rata industri adalah 30%, berarti margin laba perusahaan tahun 2005 sebesar 30,8%, baik untuk tahun 2006 23%, kurang baik karena masih berada di bawah rata-rata. Kondisi laba per lembar saham juga menurun dari tahun ke tahun. Dari hasil perhitungan tersebut
Di atas terlihat bahwa kesejahteraan pemegang saham menurun. Penurunan yang cukup lumayan besar, yaitu Rp255 per lembar saham. Artinya kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan dapat dikatakan gagal. Ke depan manajemen perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh mengapa semua rasio profitabilitas perusahaan menurun. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rasio pertumbuhan atau growth ratio. Rasio pertumbuhan atau growth ratio adalah suatu rasio yang menunjukkan persentase pertumbuhan dari waktu ke waktu. Growth ratio biasanya digunakan dalam berbagai hal seperti perusahaan untuk menghitung pertumbuhan kinerjanya. Terus di sini ada contoh laporan perusahaan dapat kita lihat di layar. Yang pertama yaitu return on asset adalah salah satu jenis rasio yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktifat yang digunakan. Dapat kita lihat pada rumusnya dan cara menghitung return on asset. Dapat kita lihat di layar. Yang kedua yaitu pertumbuhan penjualan atau sales growth. Sales growth mencerminkan kemampuan perusahaan dari berbagai waktu. Dapat kita lihat rumusnya serta cara menghitung pertumbuhan penjualan di layar. Yang ketiga yaitu pertumbuhan aset. Menunjukkan pertumbuhan aset di mana aset merupakan aktifat yang digunakan untuk aktifat operasional perusahaan. Dapat kita lihat rumusnya dan cara menghitung pertumbuhan aset di layar. Yang keempat yaitu rasio pembayaran dividen adalah perbandingan antara dividen per share dan earning per share pada suatu periode tertentu. Di sini ada rumusnya dan cara menghitung rasio pembagian dividen. Dapat kita lihat di layar.